Bawa pelampung dari dermaga, lalu dilempar di tengah telaga. Rindu kampung, rindu keluarga, tiba di kampung terasa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, di video ini aku ambil di hari pertama Lebaran ya teman-teman. Jadi ini tuh masih pagi banget. Jadi ini tuh masih belum pada pergi sholat id ya. Jadi di sini tuh aku mau sedikit liatin ke kalian suasana di dekat rumah bapak dan ibu sambung aku ya teman-teman. Jadi ini tuh ada pohon mangga yang lagi berbuah lebat. Terus juga di sini tuh ada pohon jambu juga yang lumayan lagi berputik dengan lebatnya juga ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh lagi banyak buah-buahan gitu. Dan ini anak-anak belum pada mandi ya. Nah ini ayah aku teman-teman, cinta pertama aku. Masya Allah, alhamdulillah ayah itu sehat. Jadi ayah tuh mau pergi sholat id sama pak suami ya teman-teman. Aku nggak pergi sholat id karena kan aku jagain anak-anak gitu ya. Nah untuk ibu aku, adik-adik aku yang lain itu udah pada duluan. Jadi ini ayah sama pak suami tuh belakangan perginya karena ya mereka mau barengan gitu. Dan ini pak suami sama ayah aku udah berangkat buat sholat id. Pokoknya di sini tuh kalau sholat id itu ya nggak terlalu yang pagi banget sih teman-teman ya, udah agak siang juga, udah jam berapa, jam 7-an deh kayaknya ya. Nah ini jalanan udah mulai sepi nih teman-teman, cuman masih ada ya itu satu-satu orang yang lagi mau menuju ke masjid. Jadi di sini tuh apa ya, kayak sholat id itu ada dua masjid teman-teman yang nggak terlalu jauh dari rumah gitu ya. Jadi aku sering banget ngelihat orang tuh lewat gitu ya buat pergi sholat id. Dan ini singkat cerita, ini tuh udah di siang harinya aku lagi pergi bertamu ke rumah tante aku atau ke rumah sepupunya ayah aku ya teman-teman. Jadi ini tuh ternyata pas aku kesini tuh tadi sebenarnya lah masih sepi teman-teman. Terus pas aku mau pulang, malah keluarga yang lain itu pada datang semua. Jadinya aku nggak jadi pulang deh, aku di sini lagi gitu ya. Aku kebalik lagi ke dalam karena aku nggak jadi pulang karena memang lagi banyak banget tamu yang datang dan semua yang datang itu adalah keluarga. Jadi udah sekalian aja silaturahmi. Dan kebayang dong ya teman-teman, itu para bocil-bocil di situ tuh lumayan banyak dan itu semua pada ngantri dong minta THR-an sama aku. Cuman aku nggak ada bikin videonya ya pas bagi-bagi THR karena beneran aku tuh diserbu dan nggak sempat banget buat bikin videonya. Tapi beneran deh pas aku bagi-bagi THR, masya Allah mereka tuh heboh banget dan kayak seneng aja gitu ya ngeliatin anak-anak itu yang happy banget nerima THR-an ya, walaupun nominalnya itu nggak banyak. Nah ini aku pokoknya lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga aku. Pokoknya ini sama adik-adik, sama kakak-kakak. Pokoknya di sini tuh lagi heboh banget kami tuh berkumpul ya. Cuman di sini tuh terlalu berisik banget teman-teman. Dan kalau misalnya dibikin sound suara aslinya itu masya Allah kacau banget kedengerannya gitu ya. Bener-bener kacau banget. Nah di sini tuh anak-anak itu nempel banget sama ayahnya teman-teman tuh di sana ya. Oh ya teman-teman, hari ini aku beneran gak ada bikin foto keluarga ya berempat sama pak suami. Padahal hari ini tuh kami lagi pakai baju kapelan, tapi malah gak ada foto-foto karena memang anak-anak itu tadi itu nangis-nangis terus teman-teman. Karena setiap aku ajakin ke rumah saudara, mereka itu selalu nangis gitu ya, di rumah juga gitu, gak mau diem gitu ya, bawaannya tuh nangis terus gitu ya teman-teman. Aduh bener-bener deh riweh banget. Nah lanjut nih teman-teman, di malam hari ini aku lagi di rumah kakak aku. Ini kakak sepupu aku ya teman-teman, yang rumahnya itu yang ada kolam. Yang di video sebelumnya itu aku videoin yang ada kolam. Nah ini aku lagi di rumahnya lagi bantuin masak. Dan pada malam hari ini itu tuh beneran deh teman-teman, ada insiden yang bener-bener tidak terduga ya. Masya Allah, pokoknya malam ini tuh ya pas aku lagi masak-masak kayak gini sama kakak kakak sepupu aku gitu ya. Anak-anak itu lagi main teman-teman sama ayahnya di luar. Dan itu si adek itu jatuh teman-teman dan kepalanya itu berdarah. Lalu lah teman-teman pas adek itu kepalanya itu berdarah, aku tuh bener-bener kayak gemetar gitu teman-teman. Bener-bener takut banget ngelihatnya, darahnya itu banyak banget. Mungkin karena memang di kepala ya. Padahal sebenarnya lukanya itu sedikit teman-teman, cuman mungkin karena efek lukanya itu di kepala, jadi darahnya itu bener-bener banyak banget. Dan kami semua itu bener-bener panik karena kebetulan malam ini tuh kami lagi pada ngumpul-ngumpul teman-teman di sini. Kayak abang aku yang di Pekanbaru itu juga ngumpul di sini karena kan ini rumah kakak dia gitu ya. Jadi kami lagi ngumpul di sini teman-teman.
Dan karena ngelihat si adek kepalanya berdarah langsunglah pada apa ya, kayak pada takut semuanya gitu ya. Dan kami tuh langsung bawa si adek itu ke rumah bidan terdekat teman-teman. Aku tuh bahkan sampai nggak pakai sendal teman-teman, pokoknya langsung aja ngebut gitu naik ke atas motor gitu ya. Terus juga motornya itu bener-bener kenceng banget dibawa sama pak suami, kayak nggak ada remnya. Aku ngerasa nggak naik motor, tapi kayak berasa kayak lagi terbang gitu, masya Allah. Pokoknya bener-bener panik banget kami itu semuanya gitu ya. Dan si kakak itu terpaksa ditinggal dan dia itu nangis kejang-kejang temen-temen. Pokoknya dia itu nangis keras-kerasnya, karena kan si kakak itu nggak biasa sama orang, dan jangankan sama orang lain gitu ya, kadang sama kakeknya aja dia itu disapa aja tuh udah nangis gitu. Karena memang kami tuh sama pak suami panik, jadi si kakak itu ditinggal aja sama kakak aku. Dan karena memang si kakak itu katanya nangis-nangis terus, jadinya si kakak dan abang dan suaminya itu langsung ngantarin si kakak ke tempat bidan gitu teman-teman. Dan untung aja gitu ya mereka itu datang, karena kebetulan aku itu pergi ternyata nggak bawa uang karena saking paniknya teman-teman. Untung aja kakak aku tuh bawa uang gitu ya, karena kalau misalnya nggak bawa uang ya gimana gitu kan. Ya nggak mungkin dong, bisa sih kayak misalnya ngutang dulu atau jemput dulu uangnya kan bisa, cuman kalau misalnya kayak gitu kan lebih ribet. Dan untung aja deh pokoknya kejadian itu tuh apa ya, bener-bener bikin aku masya Allah takut banget. Aku tuh selama di kampung jadi bener-bener ngawasin anak-anak dengan betul-betul banget teman-teman. Pokoknya aku nggak mau biarin mereka tuh lepas dari pengawasan aku, karena memang untuk di dekat rumah kakak aku ini tuh tebingnya itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi rumah rumah kakak sepupu aku ini tuh dia tinggi. Jadi untuk teras dia itu ke tanah itu agak tinggi teman-teman. Apalagi di samping rumah kakak aku kan ada kolam gitu. Nah si adek gitu teman-teman, kenapa dia bisa jatuh? Jadi karena dia itu setiap kesini selalu ngelemparin batu teman-teman ke dalam kolam. Jadi malam ini tuh dia juga melakukan hal yang sama gitu. Dia berlari dari depan gitu yang ngambil batu, terus mau dilempar gitu kan ke kolam. Ada ayahnya teman-teman, tuh itu lagi sama ayahnya gitu. Dan ayahnya itu lagi jagain anak-anak gitu ya ceritanya. Nah jadi si adek itu nggak tahu kenapa yang pas dia jatuh itu dia tuh lari kenceng banget. Mungkin dia itu kesandung teman-teman kakinya, alhasil lah batunya kelempar, dia pun jatuh. Dan tinggi dari dia tempat dia jatuh itu sekitar 1 meter teman-teman, dan itu benar-benar bikin panik. Itu tuh nggak tahu deh, pokoknya aku tuh udah gemeteran teman-teman pas aku nyampe di rumah bidan gitu kan. Bidan itu sempat nanya sama aku, katanya ini Dina lukanya dalam nggak, katanya, kata bidannya kan. Kebetulan bidannya itu tuh memang kayak masih keluarga gitu. Aku bilang aku nggak tahu gitu, aku nggak berani lihat, aku takut. Jadi aku tuh tutup mata. Tapi si adek bukannya malah nangis gitu ya, malah dia itu ketawa-ketawa dong di rumah bidan. Aku tuh udah panik banget ngelihat darahnya itu banyak. Alhasil dicek lah sama bidannya teman-teman, katanya nggak pak, nggak dalam lukanya, cuman kegores sedikit aja gitu ya. Jadi si adek itu cuman diperban, jadi nggak sempat dijahit gitu ya, cuman diperban doang gitu lukanya. Masya Allah aku bener-bener gemetar. Padahal rencananya itu besok harinya itu kami tuh rencananya mau pergi main gitu teman-teman ke tempat yang lumayan jauh. Jadi aku cancel gitu ya pergi mainnya. Aku bilang gitu nggak usah lah besok gitu, aku beneran masih gemeter gitu kan. Tunggu deh keadaan itu tenang dulu baru kita pergi main gitu, aku bilang sama kakak dan abang-abang aku. Dan kata mereka ya alhamdulillah lah gitu ya, pokoknya mereka tuh ngerti. Kata mereka nggak apa-apa gitu, biarin aja lah dulu agak tenang gitu, nanti kalau misalnya udah agak tenang baru kita lanjutin buat pergi mainnya gitu. Pokoknya tuh ya teman-teman, di lebaran yang pertama ini tuh aku nggak ada foto-foto sama pak suami, itu nggak ada, beneran nggak ada sama sekali. Cuman kayak foto-foto anak-anak tuh cuman kayak sedikit doang gitu ya. Nah teman-teman, itu masih kejadian, masih suasana sebelum adek itu jatuh ya teman-teman. Tuh kalian lihat anak-anak itu lari sana sini mondar mandir. Nah ini adek yang pakai baju warna pink ya, dia itu mondar mandir karena mereka tuh lagi main gitu sama anak-anaknya kakak aku. Dan si kakak itu sering banget nangis teman-teman, karena memang si kakak itu tuh jangankan diajak orang main gitu ya, ditegur aja dia itu udah nangis gitu. Ada nggak sih yang sama anak kalian tuh sama kayak si Twin, suka nangis gitu teman-teman kalau misalnya jumpa sama orang-orang baru gitu. Ini tuh di sini si abang-abang aku ini lagi karaokean teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri mereka tuh lagi pada karaokean. Dan mohon maaf banget ya pencahayaannya itu tuh nggak jelas, karena memang di sini tuh pencahayaannya nggak terang teman-teman. Makanya aku tuh sebenarnya males banget loh bikin vlog di kampung, karena lampu rumah orang-orang di sini tuh rata-rata itu ya kayak gini teman-teman, nggak terang gitu. Jadi kalau misalnya mau dibikin video itu ya kayak nggak jelas gitu. Ini tuh adalah di bagian dalam rumah kakak sepupu aku ya teman-teman. Rumahnya tuh memang lumayan besar gitu ya, lumayan gede gitu, rumahnya luas gitu.
Nah, di sini aku lagi nemenin kakak aku buat masak dan jangan salfok. Tadi aku tuh lagi joget-joget karena memang lagunya itu asik banget teman-teman, yang lagi dikaraokein sama abang-abang aku. Nah, ini aku bantuin kakak aku itu masak, niatnya itu biar besok dia itu nggak repot lagi gitu buat masak-masak. Jadinya malam ini aku bantuin dia itu masak-masak teman-teman. Jadi kan besok itu adalah lebaran kedua gitu ya. Jadi biar besok itu pagi-pagi tuh udah nggak heboh lagi sama yang namanya urusan masakan, bisa fokus buat main gitu kan. Karena lebaran kedua itu biasanya di Rimbo Panti itu beneran rame banget teman-teman. Jadi mungkin besok pada main ke sana semua gitu ya. Makanya aku bilang ke kakak aku masaknya malam ini aja biar besok itu lebih tenang, aku bilang gitu. Nah teman-teman, pas malam ini tuh ya kakak aku itu lagi masak gulai ikan emas teman-teman. Cuman kan pak suami nggak suka gitu ya. Alhasil pak suami itu aku masakin mie karena udah keburu lapar. Pokoknya kalau misalnya selama di kampung ya pak suami itu agak susah teman-teman makannya, karena rata-rata lauknya pas lebaran ini ya yang enak-enak gitu kan, ikan gitu, daging gitu. Sedangkan pak suami nggak suka. Alhasil pak suami itu kebanyakan makan mie gitu. Terus juga kadang aku mau sambelin ikan teri khusus buat dia doang gitu teman-teman, karena ya kasihan ngelihat dia gitu kan makannya kadang itu cuma pakai mie gitu, sedangkan aku makannya pakai rendang. Pokoknya aku ngerasa badan aku ini kayak tambah lebar teman-teman di kampung, karena kemana pergi itu selalu aja makan gitu ya, karena memang lauknya itu enak-enak semua gitu. Pokoknya masya Allah deh, selama di kampung ini ya kemana pergi disuruh makan, aku makan terus kerjaan aku tuh. Mungkin untuk teman-teman yang udah ngikutin Instagram aku tuh ada share ya di Instagram aku kalau misalnya si adik kepalanya itu diperban ya teman-teman. Ya karena itu dia itu jatuh teman-teman. Jadi aku tuh nggak yang terlalu bisa video-videoin banget. Pokoknya aku kalau misalnya pas anak-anak main aku fokus aja deh jagain mereka, karena beneran kayak trauma banget teman-teman pas adik jatuh. Masya Allah bener-bener ya, kayak bener-bener trauma banget, aku gemeteran teman-teman akunya. Nah, rumah kakak aku ini sebenarnya belum terlalu jadi teman-teman, cuman memang karena memang budgetnya itu belum ada gitu ya, jadi mereka itu udah keburu mau pindah. Makanya dapurnya juga masih kayak gini teman-teman. Sebenarnya itu tuh dapurnya lagi mau dibangun teman-teman di belakang, cuman karena memang belum ada budgetnya yang cukup, jadinya dapurnya dibikin di sini aja dulu gitu. Pokoknya kalau misalnya dapurnya ini tuh udah jadi ya teman-teman, masya Allah ya, ini tuh rumah kakak ipar aku ini tuh beneran deh luas dan lebar banget ya. Pokoknya bener-bener lega banget deh kalau misalnya mau ada acara-acara gitu, pasti bener-bener lega banget karena memang rumahnya tuh bener-bener luas dan bener-bener lapang gitu. Oke teman-teman, itu kakak aku lagi masak dan aku tuh makan. Ini aku makan pakai ikan emas pastinya. Kalau pak suami tadi udah aku kasih makan ya. Nah kejadiannya anak-anak itu yang si adik yang jatuh itu teman-teman, pas aku habis makan. Jadi setelah aku makan aku tuh mau cuci tangan ke luar gitu ya. Aku tuh belum minum teman-teman. Dan di situ pak suami bilang adik jatuh dan kepalanya berdarah, dan di situ aku nggak ingat minum dan cangkir yang aku pegang buat cuci tangan itu langsung kelempar gitu loh teman-teman. Masya Allah, pokoknya bener-bener panik banget gitu ya ngelihat darahnya itu banyak banget gitu. Pak suami itu mikirnya lukanya itu di bagian belakang kepala, padahal sebenarnya lukanya itu tuh di bagian atas kepala gitu teman-teman sedikit. Pak suami itu malah megang-megangin di belakang kepala, tapi aku lihat kok darahnya nggak keluar dari belakang gitu ya, darahnya tuh nyucurnya itu dari atas gitu. Jadinya aku ambil kain yang ada di dekat aku, ada kain lap kakak ipar aku yang masih bersih ditua, langsung aku tutupin untuk darahnya yang banyak itu. Pokoknya bener-bener gemeter aku teman-teman kalau ngebayangin itu tuh. Kemarin itu sebenarnya aku tuh pengen banget nginep di minimal itu 1 malam di sini ya teman-teman, di rumah kakak aku. Cuman karena keadaan anak-anak yang nggak memungkinkan, yang sering tantrum tiba-tiba dan sering nangis-nangis, jadinya aku memutuskan untuk tidurnya di rumah ayah aku aja gitu ya. Karena memang anak-anak udah mulai terbiasa di sana gitu. Takutnya kalau dibawa pindah-pindah ke sini lagi mereka itu malah nggak bisa tidur gitu. Dan kalau misalnya mereka nangis-nangis terus, bisa-bisa semua orang nggak tidur gitu kan. Makanya aku nggak sempat buat tidur di sini. Padahal kemarin kakak aku tuh ngajakin buat tidur rame-rame di sini. Cuman ya karena mikirin anak-anak kayak gitu teman-teman, mereka tuh sering nangis gitu ya. Jadi ya udahlah ya, aku bilang sama kakak aku tidurnya di rumah ayah aja gitu. Palingan ya kalau misalnya pas aku lagi nggak ada kerjaan di sana dan pas lagi mau main ya aku kesini gitu buat main.
Nah teman-teman, di sini tuh kalian bisa lihat si adek di sana kepalanya itu udah diperban ya teman-teman, itu kalian bisa lihat. Jadi itu setelah kejadian ya teman-teman. Jadi itu tuh si adek lagi main, alhamdulillah sih lukanya cuman sedikit, dan si adek tuh nggak yang nangis-nangis banget. Palingan nangisnya itu cuman pas dia itu habis jatuh aja gitu, mungkin karena kaget. Setelah itu dia udah nggak nangis lagi, dan itu dia udah mulai main lagi. Pokoknya aku tuh bener-bener panik banget sih malam ini teman-teman. Aku tuh gemetar sampai akhirnya aku bilang ke kakak aku mau pulang aja, mau istirahat, kayaknya beneran aku gemetar banget, aku bilang gitu teman-teman. Alhasil aku cuman bantuin masak dan gak ikutan makan lagi gitu ya, padahal sebenarnya itu pengen ikutan lagi makan. Aduh beneran deh, aku tuh panik banget gitu. Jadi aku memutuskan untuk pulang biar bisa istirahat gitu ya, karena beneran ngerasa gemetar banget karena kejadian si adik yang jatuh. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman jika banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.